Sang Pembisik Alam Part 27 Ren Xihua Sang Jenius, persaingan di puncak gunung. Zheng Xuang menjadi cemas, dan murid-murid lain dari sekte asal pedang juga ikut membela dirinya. Apa kau benar-benar berpikir prajurit kerajaan Blackwater terbuat dari tanah liat? Mereka bagus untuk pengintaian jarak jauh, tetapi begitu mereka berada dalam jarak 500 meter darimu, mereka pasti akan ditemukan. Kerajaan Blackwater memang memiliki beberapa petarung yang terampil. Ya, saat aku menguping pembicaraan mereka tadi, aku tanpa sengaja melirik dan melihat singa gila Gao Xinglie menatap waspada ke arah tempatku bersembunyi, kata Hou Ling, yang mengenakan jubah merah darah. Kakak senior, apakah kita akan membiarkan kerajaan air hitam lolos begitu saja? Kita sudah melacak mereka selama 2 hari berturut-turut. Tanya Zheng Xuang dengan frustrasi. HMPH, tentu saja tidak. Balas dendam harus dilakukan, tetapi kau tidak bisa begitu picik. El Zixiong tertawa. Kakak senior, apa maksudmu? Bukankah lebih baik jika mereka mengumpulkan lebih banyak kristal darah jiwa iblis untuk kita sebelum kita membunuh para prajurit kerajaan Blackwater? Mata para murid sekte asal pedang tiba-tiba berbinar. El Zixiong menambahkan, kita akan mengikuti mereka dari kejauhan, menunggu kesempatan kita. Ketika mereka terlibat dalam pertempuran sengit dengan legiun jiwa iblis, jika kita kemudian menyerang, hehe. Sambil memikirkan rencananya, El Zixiong tertawa puas. Memanfaatkan kemalangan orang lain, kakak senior memang brilian. Zheng Xuang mengacungkan jempol. Bagian selatan dari medan pertempuran jiwa iblis. Fiuh. Teriakan elang yang keras terdengar, dan 13 elang spiritual raksasa terbang berturut-turut dari belakang iblis elang 6 jari Luo Jingtian, menukik ke arah jenderal kelompok 1000 jiwa iblis dengan kecepatan kilat. Beep. Setiap serangan elang spiritual yang mendarat di jenderal 1000 orang dari legiun jiwa iblis menghasilkan suara yang dahsyat, dan jenderal 1000 orang itu terlempar mundur beberapa langkah. Setelah 13 serangan beruntun oleh elang energi spiritual raksasa, energi darah di sekitar jenderal jiwa iblis menjadi jauh lebih lemah. Luo Jingtian, iblis elang 6 jari yang berada di udara, bagaikan elang yang melayang di langit. Ia melompati 1000 jenderal jiwa iblis dan mengeluarkan cakar elang yang besar. Dalam sekejap, ia menghancurkan 1000 jenderal jiwa iblis dan langsung mengubahnya menjadi kristal darah jiwa iblis. Dengan kematian jenderal 1000 jiwa iblis, kekuatan keseluruhan kelompok 1000 jiwa iblis ini langsung menurun drastis. Ke-10 murid sekte Dewa Ilusi berkumpul dan memulai pembantaian sepihak. Seperempat jam kemudian, kelompok jiwa iblis yang berjumlah 1000 orang sepenuhnya dibantai oleh para murid sekte Dewa Ilusi, yang kemudian mulai mengumpulkan kristal darah jiwa iblis. Terlalu lambat. Sekelompok jiwa iblis yang berjumlah 1000 orang, dan sudah memakan waktu seperempat jam, dengan 2 diantaranya terluka. Ini terlalu lambat. Iblis elang 6 jari Luo Jingtian mengumpat dengan tidak puas. Sudah setengah bulan. Kenapa Bu Changxuan dan Emma Zi belum juga datang untuk berkumpul? Jika mereka datang, tidak akan ada yang terluka dalam pertempuran ini. Ada apa dengan Bu Changxuan? Apakah dia berpikir bahwa dengan kakaknya, Bu Changtian, sebagai pendukungnya, dia bahkan tidak perlu mematuhi aturan sekte? Luo Jingtian, iblis elang berjari 6, melontarkan cercaan yang sangat marah, membuat para murid sekte Dewa Ilusi, yang baru saja menyelesaikan pertempuran sengit, saling memandang dengan kebingungan. Kakak Luo, Kakak Bu dan yang lainnya mungkin. Mungkin apa? Bicaralah. Tatapan Luo Jingtian melesat seperti anak panah ke arah murid yang berbicara terbata-bata itu. Kakak Luo, mungkinkah Bu Changxuan dan Emma Zi menghadapi bahaya dan tewas? Membunuh mereka? Siapa yang berani membunuh murid-murid sekte Dewa Ilusiku? Siapa yang bisa membunuh mereka? Luo Jingtian meraung dengan penuh percaya diri. Siapapun yang berani menyentuh anggota sekte Dewa Ilusiku, akan kubunuh. Di dalam medan perang jiwa iblis, semua prajurit yang selamat berkumpul dalam tim masing-masing, memanfaatkan setiap kesempatan untuk memburu prajurit jiwa iblis dan mengumpulkan kristal darah jiwa iblis. Namun, seiring berjalannya waktu, perburuan menjadi semakin sulit. Legiun jiwa iblis di dalam medan perang jiwa iblis telah diorganisasi ulang dan diperkuat selama 20 hari terakhir, dengan semakin sedikit unit yang tersisa. Pasukan 10 orang jiwa iblis menghilang tanpa jejak. Bahkan pasukan jiwa iblis yang beranggotakan 100 orang pun menjadi sangat langka. Formasi yang paling umum adalah legiun 1000 orang jiwa iblis, yang membuat perburuan oleh tim-tim kecil dari berbagai negara menjadi sulit. Medan pertempuran jiwa iblis hanya dapat dibuka selama 30 hari. Sekarang setelah periode pengumpulan kristal darah jiwa iblis selama 20 hari telah berlalu, momen paling krusial akan segera dimulai memasuki aula jiwa iblis untuk memperebutkan bendera darah jiwa pertempuran. Beberapa unit telah mulai bergerak menuju aula jiwa iblis di pusatnya. Di medan perang tempat pasukan jiwa iblis berbaju hitam dan berbaju merah bertempur, Ye Feng memandang kristal darah jiwa iblis yang berserakan di tanah dan tersenyum getir. Tidak ada tempat untuk meletakkannya. Gelang penyimpanan itu dikosongkan dari barang-barang yang tidak penting seperti daging binatang buas, tetapi masih dipenuhi dengan sejumlah besar kristal darah jiwa iblis. Berkat bantuan teliti Ye Feng,
pasukan Zirah Hitam Jiwa Iblis, tempat Ye Feng bernaung, telah berkembang menjadi legiun menakutkan yang terdiri dari lebih dari 100.000 orang. Pada puncaknya, Legiun Armor Hitam Jiwa Iblis berjumlah 180.000 orang. Namun, terlepas dari banyaknya pertempuran dalam beberapa hari terakhir, termasuk pertempuran hari ini melawan Legiun Armor Merah yang berjumlah 80.000 orang, pasukan Armor Hitam Jiwa Iblis masih menderita 20.000 korban, meskipun memiliki keunggulan absolut. Meskipun begitu, Legiun Zirah Hitam Ye Feng masih berjumlah lebih dari 120.000 orang. Setelah dengan santai mengganti kristal darah jiwa iblis biasa dengan beberapa kristal tingkat tinggi, Ye Feng tiba-tiba merasakan kesedihan saat melihat Legiun Zirah Hitam Jiwa Iblis yang masih mengepung musuh yang tersisa. Sudah waktunya untuk pergi. Komandan, saya akan mengumpulkan informasi intelijen dari udara. Mengizinkan, Ye Feng Chong, yang kini menjadi komandan Legiun, memberi hormat kepada jiwa iblis berwajah persegi, melirik prajurit jiwa iblis yang masih bertempur, dan berkata dalam hati, "Selamat tinggal, kawan-kawanku." Perasaan bertarung berdampingan sungguh tak terlupakan. Seketika itu juga, Ye Feng menaiki kucing harimau bersayap awan dan langsung terbang ke udara. Setelah meninggalkan medan perang, Ye Feng tidak segera mengirimkan jimat untuk bersatu kembali dengan para prajurit kerajaan air hitam. Sebaliknya, ia pertama-tama menemukan tempat terpencil, menyuruh Yun Yihu berjaga di sisinya, mengeluarkan inti iblis tingkat bumi kelas menengah, dan meletakkannya langsung di dadanya. Dengan sebuah pikiran, mutiara naga ilusi yang tersembunyi di dadanya segera memancarkan daya hisap yang kuat. Masih agak pendek. Dengan tatapan penuh tekad, Ye Feng mengeluarkan inti iblis tingkat bumi kelas atas dari kera emas air api, menempelkannya ke dadanya, dan mengaktifkan mutiara naga ilusi. Seketika, energi yang luas dan tak terbatas mengalir ke dalam mutiara naga ilusi. Meskipun mutiara naga ilusi menyerap 80% darinya dan hanya memberikan 20% kepada Ye Feng, energi spiritual yang sangat murni dan kuat dari 20% itu tetap membuat Ye Feng takjub. Dibandingkan dengan kekuatan yang diberikan oleh inti iblis tingkat bumi kelas menengah, kekuatan yang diberikan oleh inti iblis tingkat bumi kelas tinggi langsung berlipat ganda. Ye Feng beruntung, dan juga beruntung, memiliki mutiara naga ilusi. Jika tidak, jika dia dengan gegabah memurnikan dan menyerap kekuatan di dalam inti iblis tingkat bumi kelas tinggi, dia mungkin akan mati. Kekuatan di dalam inti iblis kera emas air api terus mengalir keluar, dan tingkat kultivasi Ye Feng melonjak dengan kecepatan yang dapat dirasakan secara langsung. Ye Feng memperkirakan bahwa jika inti iblis tingkat bumi kelas tinggi dimurnikan menjadi pil peningkatan esensi roh iblis dan kemudian dimurnikan lebih lanjut, tingkat kultivasinya mungkin akan langsung melonjak dari tahap akhir alam induksi roh ke puncak alam induksi roh. Namun, hingga saat ini, belum ada seorang pun di kerajaan Blackwater yang mampu memurnikan pil peningkatan esensi roh iblis tingkat bumi kelas tinggi. Raja Pil Air Hitam hampir tidak mampu memurnikannya, tetapi tingkat keberhasilannya sangat rendah. Melambai. Tak lama kemudian, Ye Feng merasakan lonjakan tiba-tiba di dantiannya, dan perasaan penuh yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Aura yang sangat kuat terpancar dari tubuh Ye Feng. Pada saat itu, beberapa untaian esensi sejati yang tersisa di dantiannya sepenuhnya berubah menjadi kekuatan spiritual. Carilah kebenaran dan peliharalah semangat itu. Kekuatan di dalam dantian telah dimurnikan hingga hanya tersisa satu jenis. Kelambatan dalam peredaran energi spiritual yang biasanya disebabkan oleh kehadiran esensi sejati telah sepenuhnya hilang. Energi spiritual itu beredar dengan cepat, tanpa hambatan sedikit pun. Hal ini saja dapat meningkatkan kekuatan tempur Ye Feng sebesar 20%. Selain itu, energi spiritual yang memenuhi dantiannya bergejolak dan berputar dengan hebat. Dengan gelombang energi spiritual, Ye Feng langsung menekan guncangan energi spiritual tersebut. Fluktuasi energi spiritual barusan merupakan pendahulu dari pemadatan benih energi spiritual. Namun, meskipun pendahulunya ada, keberhasilannya belum pasti. Banyak orang telah mencoba memadatkan benih energi spiritual puluhan kali, tetapi selalu gagal. Setiap kali mereka gagal, ki dan darah mereka akan sangat melemah, dan kultivasi mereka akan mengalami kemunduran. Menembus dari alam induksi roh ke alam transformasi roh merupakan rintangan besar dalam proses kultivasi seorang seniman bela diri. Setiap tahun, beberapa dari ratusan murid inti sekte Qiyun meningkatkan kultivasi mereka ke puncak alam induksi roh, tetapi hanya satu yang berhasil menembus dan menjadi murid sejati setiap beberapa tahun sekali. Hingga hari ini, sekte Qiyun masih hanya memiliki 8 murid sejati, dan itulah alasannya. Belum lagi ratusan diaken sekte Qiyun yang kultivasinya terhenti di puncak alam pembimbing roh dan tidak mampu menembus ke tingkat selanjutnya. Setelah mencapai puncak kultivasinya, aliran energi spiritual yang terus-menerus menyebabkan dantian Ye Feng berdenyut kesakitan. Dengan sebuah pikiran, ia memerintahkan mutiara naga ilusi untuk berhenti mengalihkan energi spiritual paling murni ke Ye Feng dan sebagai gantinya menggabungkan semua energi yang diserap ke lapisan pertama ruang mutiara naga ilusi. Seiring waktu berlalu, energi inti iblis tingkat bumi kelas tinggi sepenuhnya tercurah ke dalam mutiara naga ilusi. Ledakan. Tiba-tiba, mutiara naga ilusi mulai bergetar.
Perubahan ini segera menarik perhatian Ye Feng, dan dia langsung memfokuskan indera ilahinya ke sana. Ye Feng menemukan bahwa ketika energi terus mengalir ke inti iblis, dinding bagian dalam lapisan pertama ruang mutiara naga ilusi atau lebih tepatnya, mulai bergetar. Getarannya seperti gempa bumi yang disebabkan oleh tanah longsor. Mungkinkah dimensi kedua dari bola naga meraj akan segera terbuka? Ekspresi Ye Feng seketika berubah menjadi ekspresi kegembiraan yang luar biasa. Lapisan pertama mutiara naga ilusi memberikan manfaat yang sangat besar bagi Ye Feng. Tidak hanya memurnikan esensi sejati dan kekuatan spiritualnya, tetapi juga memungkinkannya untuk berubah menjadi bentuk binatang buas, membantu Ye Feng mencapai banyak hal yang sebelumnya mustahil. Jika lapisan ruang kedua di dalam mutiara naga ilusi dibuka segelnya, manfaat apa yang akan diperoleh Ye Feng? Dalam sekejap, ekspresi Ye Feng berubah penuh harapan. Yang mengecewakan Ye Feng, bahkan setelah energi inti iblis tingkat bumi kelas tinggi ini sepenuhnya terserap, dinding bagian dalam ruang pertama mutiara naga ilusi masih bergetar secara teratur. Pembukaan segel dimensi kedua bola naga meraj yang diharapkan tidak terjadi. Namun, jika dipikir-pikir, itu masuk akal. Menurut gambar yang tertinggal di bola naga meraj, segel ini, bagaimanapun juga, ditempatkan oleh makhluk-makhluk legendaris yang mampu menghancurkan dunia hanya dengan sebuah gerakan. Bagaimana mungkin segel itu bisa dengan mudah dihancurkan? Getaran yang terjadi saat ini disebabkan oleh upaya Ye Feng yang panik dalam memurnikan inti iblis untuk meningkatkan kultivasinya, yang dapat dianggap sebagai secercah harapan. Jika dinding bagian dalam lapisan pertama ruang bola naga ilusi sudah bergetar, seberapa jauhkah pembukaan segel lapisan kedua ruang bola naga ilusi itu? Kucing kecil, kamu sudah bekerja keras. Dia menepuk kepala harimau bersayap awan yang telah berjaga hampir sepanjang hari. Dan dengan jentikan pergelangan tangannya, cahaya jimat 3 warna terbang ke langit, bertahan lama. Ini adalah Ye Feng yang mengirimkan jimat untuk memberitahu pangeran ketiga Jukun, sang kapten, agar mengirimkan jimat untuk membimbingnya. Jauh di sebelah utara medan perang jiwa iblis, sekelompok orang dari kerajaan Blackwater menunggu 2 prajurit dari latar belakang militer untuk mengumpulkan informasi. Dalam beberapa hari terakhir, jumlah unit legiun jiwa iblis kecil yang tersedia untuk mereka buru semakin berkurang, dan kekurangan kristal darah jiwa iblis yang telah mereka kumpulkan masih sangat besar. Terutama, setelah pangeran ketiga Jukun beberapa kali kehilangan kesabaran, suasana di seluruh tim menjadi sangat mencekam. Hah, jimat 3 warna? Hansi, yang kebetulan mendongak ke kejauhan, terkejut sejenak, lalu berseru gembira orang-orang kita. Orang-orang kitalah yang mengirimkan jimat penuntun. Pangeran ketiga, cepat, kirimkan jimat petunjuk. Siapa yang akan berada di pihak kita? Pangeran ketiga Jukun, dengan wajah muram, menjentikan tangannya, dan sebuah jimat 3 warna terbang ke langit. Kakak, aku yakin itu Kakak. Hansi tertawa. Ye Feng, karena dia masih hidup, mengapa butuh waktu 20 hari baginya untuk mengirim jimat penuntun? Kita sudah mengirim begitu banyak jimat pengumpul. Mengapa dia tidak datang untuk mengumpulkan? Setelah lebih dari 20 hari pertempuran sengit, wajah pangeran ketiga Jukun menjadi pucat pasi. Kemunculan tiba-tiba jimat penuntun membuat wajahnya semakin gelap. HMPH, siapapun dia sudah tidak muncul selama berhari-hari, dia harus memberi kita penjelasan. Teriak Chang'an, seorang murid sekte Li Sui, dengan marah. Sayang sekali. Seandainya kita punya 1 orang lagi, kita pasti sudah mengalahkan pasukan jiwa iblis berjumlah 370 orang itu kemarin. Tong Wei, murid tertua sekte Li Sui, tersenyum getir. Bukan hanya kemarin. 2 hari yang lalu, ada brigade jiwa iblis yang hanya berjumlah 300 orang, dan sehari sebelumnya, ada brigade jiwa iblis yang berjumlah hampir 400 orang. Bahkan jika mereka terluka, mereka bisa dikalahkan. Itu berarti beberapa ribu kristal darah jiwa iblis, sungguh disayangkan. Jika dijumlahkan semuanya, jumlahnya bukan hanya beberapa ribu, tetapi mungkin puluhan ribu. Jika kita memiliki puluhan ribu kristal darah jiwa iblis ini, kekurangan kristal darah jiwa iblis kita tidak akan sebesar ini. Ya, apakah itu Ye Feng atau Xian Yu Feng? Bagaimana mungkin mereka melakukan ini? Mereka bahkan tidak datang ke pertemuan, menyia-nyiakan kesempatan. Ini terlalu keterlaluan. Mendengar keluhan semua orang, amarah pangeran ketiga Jukun memuncak, tetapi dia masih cukup cakap. Baiklah, cukup sudah. Siapapun itu, mereka harus memberi kita penjelasan yang masuk akal. Sekarang, mari kita hemat energi dan tunggu informasi lebih lanjut. 3 jam kemudian, Niu King, yang diselimuti debu, turun dari langit dan mengucapkan beberapa patah kata. Pangeran ketiga Jukun tiba-tiba berdiri. Para prajurit, bersiaplah untuk bertempur. Pengintaian Niu King menunjukkan bahwa ada brigade jiwa iblis berkekuatan 210 orang 10 mil di depan. Ini adalah tim kecil pertama yang kita temukan hari ini, dan juga yang terkecil. Kita harus bergegas. Ekspresi semua orang langsung menegang. Tim jiwa iblis semakin sulit ditemukan. Kelompok itu berkumpul dan segera menuju tujuan mereka dengan aura mengancam. Di belakang mereka, Hou Ling,
seorang murid sekte asal pedang yang menyamar sebagai batu merah darah, berlari secepat angin menuju lokasi persembunyian para murid sekte asal pedang. Kakak senior, mereka telah menemukan target mereka dan memulai operasinya. Lihat juga jimat di langit. Sepertinya itu jimat pengumpul mereka. Sepertinya ada seseorang yang akan bergabung dengan kita. Kita harus bertindak cepat, kata Hou Ling. Adik Hou, lanjutkan pengintaianmu. Kami akan terus mengikuti. Saat mereka terlibat pertempuran sengit dengan Brigade Jiwa Iblis, saat itulah kita akan memusnahkan para prajurit kerajaan Blackwater dalam satu serangan. Setelah berpikir sejenak, El Zixiong, murid tertua dari sekte asal pedang, segera membuat pengaturan yang paling tepat agar prajurit air hitam dapat ditangani dengan biaya serendah mungkin. Hou Ling segera menerima perintah itu dan pergi. Dia membungkus dirinya dengan jubah merah darah dan berjalan mendekat ke tanah, menyatu dengan tanah merah darah. Tanpa pengamatan yang cermat, dia sama sekali tidak dapat terdeteksi. Para murid sekte asal pedang masing-masing mengeluarkan jubah merah darah, menyatu dengan lingkungan sekitar, dan perlahan mendekati arah tempat para prajurit kerajaan air hitam berada. 10 mil jauhnya, sebuah brigade jiwa iblis berjumlah 200 orang muncul di hadapan para prajurit kerajaan Blackwater. Tong Wei, Gao Xinglie, 2 perwira, masing-masing dari kalian hadapi satu dari mereka. Setidaknya, kalian harus bertahan selama setengah seperempat jam. Pangeran ketiga Jukun memberi perintah. Tidak masalah. Bagus. Tong Wei dan Gao Xinglie menjawab secara bersamaan, dan dalam sekejap inspirasi, semua orang menyerbu keluar, teriakan perang mereka mengguncang langit. Menunggangi harimau bersayap awan, Ye Feng terbang dengan kecepatan penuh menembus awan, sehingga sulit bagi orang-orang di darat untuk melihatnya. Harimau bersayap awan terbang dengan kecepatan luar biasa, menempuh jarak lebih dari 1000 mil dalam 3 jam, semakin mendekat ke lokasi yang ditunjukkan oleh jimat 3 warna tersebut. Semakin dekat mereka, semakin khawatir Ye Feng. Aku ingin tahu bagaimana kabar Hansi dan Gao Xinglie. Apakah mereka baik-baik saja? Berapa kerugian yang diderita para prajurit kerajaan air hitam? Tiba-tiba, teriakan perang yang familiar dari pasukan iblis di bawah mengejutkan Ye Feng. Dia memperlambat langkahnya dan melihat, dan langsung merasa gembira. Para prajurit kerajaan Blackwater sedang melawan pasukan besar yang terdiri dari lebih dari 200 jiwa iblis. Tampaknya pertempuran baru saja dimulai, dan mereka merasa cukup kesulitan untuk menghadapinya. Secara khusus, kedua perwira itu memaksa Tong Wei dan Gao Xinglie untuk mundur. Sambil menepuk harimau bersayap awan itu, Ye Feng turun dari awan. Tepat saat dia hendak turun untuk membantu, mata Ye Feng tiba-tiba berbinar. 2 mil dari medan pertempuran antara prajurit kerajaan Blackwater dan pasukan jiwa iblis yang berjumlah 100 orang, terdapat sebuah batu besar berwarna merah darah yang bergerak. Karena Ye Feng berada di tempat yang tinggi, dia memiliki pandangan yang jelas ke tanah, dan dia dapat melihat pergerakan batu besar berwarna merah darah itu dengan sangat jelas. Hati Ye Feng bergejolak, dan setelah pengamatan yang cermat, dia segera memahami poin-poin pentingnya. Batu besar berwarna merah darah itu sebenarnya adalah seseorang yang menyamar. Apakah ada seseorang yang bersekongkol melawan mereka? Sosok Ye Feng seketika terbang tanpa suara menuju langit di atas orang itu. Mungkin karena takut ketahuan, Hou Ling dari sekte asal pedang hanya berani melirik sekilas ke depan sebelum bergerak lebih dekat, sama sekali mengabaikan apa yang ada di atasnya. Bahkan, Ye Feng terbang 100 meter di atas kepalanya tanpa disadarinya. Seorang murid sekte asal pedang. Melihat penampilan pria itu, ekspresi Ye Feng berubah dingin, dan tatapannya langsung melesat ke arah Hou Ling yang bersembunyi seperti pedang. Ye Feng mengamati semua murid dari 5 kerajaan pada hari itu, menghafal penampilan mereka. Hou Ling, yang sedang menunggu kesempatan, tiba-tiba merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Merasa ada yang tidak beres, dia mendongak dengan heran dan melihat Ye Feng melayang di atasnya dengan tak percaya. Begitu dia mendongak, Ye Feng menerkam dengan kecepatan kilat, jari pencegah meridian penyegel Yuan miliknya tiba-tiba menunjuk keluar. Satu gerakan dan dia tertangkap. Katakan padaku, di mana anggota sekte asal pedang lainnya bersembunyi? Setelah menangkap Hou Ling, yang menyamar sebagai batu merah darah, dalam satu gerakan, Ye Feng memuntahkan pedang energi spiritual dari ujung jarinya, mengarahkannya ke dahi Hou Ling, dan bertanya kepadanya dengan suara lantang. Aku tidak punya waktu untuk bermain-main denganmu sekarang. Aku tidak akan memberitahumu selama 3 tarikan napas ke depan. HMPH. Dengan jentikan jarinya, pedang energi spiritual Ye Feng menembus dahi Hou Ling, menyebabkan darah mengalir deras. Jika Ye Feng mau, dia bisa menembus kepala Hou Ling dalam sekejap. Tidak diragukan lagi, Hou Ling dari sekte asal pedang melakukan penyergapan di sini dengan maksud untuk menargetkan kerajaan air hitam, terutama karena para prajurit kerajaan air hitam sedang terlibat dalam pertempuran sengit dengan tim 100 orang jiwa iblis. 3. Hou Ling dari sekte pedang Yuan sangat terkejut. Bahkan hingga sekarang, dia masih tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia telah ditangkap hidup-hidup dalam sekejap mata. 2. Dinginnya tatapan mata Ye Feng semakin menguat. Saya
Saya hanya dikirim untuk mengintai daerah ini. Tertawa. Hou Ling baru saja selesai berbicara ketika jari pedang energi spiritual Ye Feng tiba-tiba melonjak, menembus dahi Hou Ling dan muncul dari belakang kepalanya, membawa serta sehelai materi otak berwarna merah dan putih. Secercah keterkejutan muncul di mata Hou Ling, lalu pupil matanya membesar dengan cepat, dan dia meninggal seketika. Keterkejutan di matanya, apakah itu rasa sakit atau penyesalan? Atau mungkin dia tidak pernah menyangka Ye Feng akan sekejam itu. Ye Feng tidak punya waktu untuk berdebat dengan Hou Ling. Karena Hou Ling ingin mengulur waktu, Ye Feng tidak punya pilihan selain menyuruhnya pergi. Jika sekte asal pedang benar-benar berniat menyergap prajurit kerajaan air hitam, maka mereka pasti berada di dekatnya. Jika Ye Feng ragu sedikit saja, dia pasti akan dikepung oleh prajurit sekte asal pedang. Jika kita menunda sedikit saja, para prajurit sekte asal pedang mungkin akan melancarkan serangan mendadak. Dengan jentikan jarinya, Ye Feng mengambil gelang penyimpanan dari pergelangan tangan Hou Ling. Hampir bersamaan, raungan peringatan dari kucing harimau bersayap awan terdengar. Mengaum. Sosok Ye Feng seketika melayang ke udara, berdiri di samping kucing harimau bersayap awan, tatapannya menyapu sekeliling seperti elang. Ini kakak Ye. Itu Ye Feng. Ye Feng ada di sini. Raungan kucing harimau bersayap awan membawa kegembiraan luar biasa bagi para prajurit kerajaan air hitam yang terlibat dalam pertempuran sengit dengan Brigade Jiwa Iblis. Brigade Jiwa Iblis yang berjumlah 200 orang ini sangat sulit untuk mereka kalahkan. Berikan yang terbaik, Ye Feng ada di sini. Pangeran ketiga Jukun juga merasa senang dan terkejut. Dengan tambahan satu orang lagi, tekanan pada masing-masing dari mereka akan sangat berkurang. Namun, ketika melihat sekeliling, mereka hanya bisa mendengar raungan harimau bersayap awan, tetapi Ye Feng tidak muncul. Situasinya membaik, tetapi beberapa orang sudah terluka. Beberapa mil jauhnya di langit, Ye Feng dan kucing harimau bersayap awan berdiri di udara, tatapan dingin mereka tertuju pada 11 pendekar sekte pedang Yuan yang mengenakan jubah merah darah sejauh 3 atau 4 mil. Ramalan Ye Feng benar. Para pendekar dari sekte asal pedang memang berada di dekat situ. Dan seperti Hou Ling, mereka menyamar dengan mengenakan jubah merah darah saat mendekat. Jika Ye Feng tidak menemukannya sebelumnya, konsekuensinya akan sulit diprediksi. Kemunculan tiba-tiba harimau bersayap awan dan Ye Feng di udara membuat semua orang dari sekte asal pedang kebingungan. Aku tidak pernah menyangka bahwa hewan peliharaan kecil mirip kucing yang dibawa Ye Feng ternyata adalah seorang pelayan iblis. Kemunculan tiba-tiba harimau bersayap awan mengejutkan semua orang di sekte asal pedang. Dan pada saat yang sama, mereka juga menemukan Hou Ling, yang telah dibunuh oleh Ye Feng. Kakak senior, Hou Ling telah dibunuh oleh bajingan itu. Kakak senior, ayo kita pergi. Dengan jumlah kita yang banyak, pasti kita bisa mengalahkannya sendiri, kan? Kakak senior, cepat berikan perintah. Zheng Xuang, yang matanya memerah melihat Ye Feng, menjadi cemas ketika melihat kakak senior L Zixiong menghalangi kerumunan. Lu Zixiong, murid tertua dari sekte asal pedang, memasang ekspresi dingin, dan tiba-tiba sebuah kata keluar dari bibirnya mundur. Apa? Kakak senior, apakah itu berarti adik muda Hou mati sia-sia? Apakah kita hanya akan berdiri dan menyaksikan Ye Feng, yang pertama membunuh Hel Chong Fei, kemudian menghina sekte kita, dan sekarang membunuh adik muda Hou? Zheng Xuang dari sekte asal pedang meraung marah. Aku bilang ayo pergi, dan kalian semua tuli. L Zixiong dari sekte pedang Yuan juga meraung dan memimpin barisan mundur dengan cepat. Banyak murid sekte asal pedang terkejut, tetapi mereka tidak punya pilihan selain mengikuti. Ye Feng, aku ingin membunuhmu bahkan lebih dari yang kau inginkan. Tapi jangan lupa, tujuan kita datang ke medan perang jiwa iblis adalah untuk merebut bendera darah jiwa pertempuran, bukan untuk melawan kerajaan air hitam. Rencana penyergapan kita telah terbongkar. Ye Feng dari sekte Qiyun telah bergabung kembali dengan tim dan sekarang jumlahnya melebihi kita. Jika kita menyerang sekarang, kita akan bertarung melawan sekte Qiyun sampai mati. Sekalipun kekuatan tempur kita secara keseluruhan sedikit lebih kuat daripada para prajurit kerajaan Blackwater, dan kita mampu menang dalam pertempuran berdarah itu, berapa banyak dari kita yang akan selamat setelah pertempuran? 2 orang? Atau 3 orang? Jika hanya tersisa 2 atau 3 orang dari kita, bagaimana kita akan merebut bendera darah jiwa perang? Dan bagaimana kita akan melawan para prajurit kekaisaran Dewa Ilusi dan kerajaan An kuno? Menyerang lagi? Apa kau ingin benar-benar menghancurkan kesempatan kita untuk merebut bendera darah jiwa perang? Kami pasti akan membalaskan dendam atas kematian saudaraku El Chong Fei dan adikku Hou, tapi bukan sekarang. El Chong Fei, murid tertua dari sekte dalam sekte asal pedang, yang memimpin murid-murid lainnya dalam retret, memberi mereka teguran keras, yang meyakinkan beberapa murid sekte asal pedang yang tidak puas dengannya, dan mereka tidak lagi menyimpan dendam. Harus diakui bahwa El Zixiong, murid tertua sekte pedang Yuan, memang orang yang berbakat dan tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur. Bahkan Ye Feng, yang berada di udara, pun harus mengagumi ketenangan L Zixiong. Ketika Ye Feng pertama kali menemukan 11 seniman bela diri dari sekte asal pedang, dia diam-diam telah membuat persiapan skenario terburuk.
Jika para pendekar sekte asal pedang berani menyerbu maju, dia tidak akan ragu untuk langsung menggunakan urat pedang asli dari kekuatan ilahi urat pedang untuk membunuh beberapa murid sekte asal pedang terlebih dahulu, memberi waktu bagi para pendekar kerajaan air hitam yang sedang berjuang keras. Ketika para pendekar kerajaan Blackwater menghadapi 200 pasukan jiwa iblis itu, saat itulah sekte asal pedang dihancurkan. Secara mengejutkan, para murid sekte Jianyuan mundur. Bahkan Ye Feng pun cukup terkejut dengan tindakan ini. Harus diakui bahwa pendekatan ini saat ini merupakan pendekatan yang paling tepat. Jika tidak, setelah pertempuran, terlepas dari siapa yang menang atau kalah, sekte asal pedang tidak akan memiliki peran dalam rebut bendera darah jiwa pertempuran. Meskipun pasukan sekte asal pedang telah mundur, Ye Feng tetap tidak berani lengah. Dia berdiri di udara, mengamati para murid sekte asal pedang yang mundur dari kejauhan hingga mereka menghilang dari pandangan. Dan pada saat itulah Ye Feng akhirnya menghela napas lega. HMPH, kami mempertaruhkan nyawa kami demi kristal darah jiwa iblis di garis depan. Sementara kau berdiri di sini dengan santai menikmati pemandangan. Ye Feng, apakah kau benar-benar warga kerajaan air hitam? Apakah kau punya hati nurani sama sekali? Teriakan marah tiba-tiba terdengar dari belakang Ye Feng. Chang'an, seorang murid sekte Li Sui dengan luka sayatan besar di perutnya dan cedera serius, menunjuk ke arah Ye Feng yang berdiri di udara dan mengutuknya dengan marah. Ekspresi kebenciannya membuatnya berharap bisa mengutuk Ye Feng sampai mati. Bukan hanya Chang'an, tetapi juga para prajurit kerajaan Blackwater lainnya, termasuk pangeran ketiga Jukun, dipenuhi rasa dendam. Ye Feng sudah sangat marah karena dia tidak datang ke pertemuan itu selama berhari-hari. Sementara mereka bertarung habis-habisan di sana, Ye Feng berdiri santai di sini dengan tangan di belakang punggung. Ini keterlaluan. Apa? Kau jadi tak bisa bicara sekarang? Merasa bersalah? Kau? Chang'an, diam. Tong Wei, murid tertua sekte Li Sui, berteriak dengan marah. Ye Feng tidak mungkin sengaja berdiri di sini dan hanya berdiam diri. Kembalinya dia dengan selamat adalah hal yang baik. Kakak Ye, apakah Anda baik-baik saja beberapa hari terakhir ini? Setelah beberapa kali diselamatkan oleh Ye Feng, Hansi selalu sangat protektif terhadap Ye Feng. Namun, dia tidak sanggup untuk berbicara sekarang. Dengan hasutan Chang'an yang terus-menerus, semua orang menyimpan rasa dendam yang mendalam terhadap Ye Feng. Ye Feng sangat kecewa. Seseorang seperti Chang'an tidak pantas mengecewakan Ye Feng. Ye Feng merasa kecewa dengan pangeran ketiga, Jukun. Bahkan Tong Wei dari sekte Li Sui pun bisa memikirkan hal ini. Tetapi pangeran ketiga Jukun tetap diam, wajahnya penuh dengan rasa kesal. Dia sama sekali bukan pemimpin yang layak. Dia bahkan tidak sebaik El Zixiong, murid tertua sekte Jianyuan. 11 murid sekte asal pedang baru saja mundur dari sini. Kata-kata Ye Feng menyebabkan ekspresi semua orang berubah drastis. Para ahli bela diri yang hadir semuanya adalah talenta luar biasa dari berbagai sekte, dan mereka langsung memahami semua informasi yang tidak secara eksplisit dinyatakan oleh Ye Feng dalam kata-katanya. Dengan kata lain, mereka hampir disergap oleh para prajurit sekte asal pedang. Terutama dalam situasi saat ini, dengan para prajurit sekte asal pedang yang menyergap mereka, konsekuensinya. Saudara Ye, Chang'an-lah yang bertindak gegabah. Dia bilang ada penyergapan, jadi benarkah begitu? Di mana para pendekar sekte asal pedang? Kita belum melihat satupun. Entah dia berbohong padaku atau tidak. Chang'an, seorang murid sekte Li Sui, mulai melontarkan hinaan yang tak dapat dipahami. Tetapi kali ini, ia membuat Ye Feng marah. Saat hinaan itu keluar dari mulutnya, meridian pedang di dalam tubuhnya bergetar, dan esensi sejati di dalam dantiannya sedikit berputar. Tekanan luar biasa Ye Feng sebagai kultivator alam pemandu roh tingkat puncak langsung meledak. Tatapan dinginnya seperti pedang, menyebabkan jantung Chang'an bergetar hebat, dan kata-katanya tiba-tiba terhenti. Lihat sendiri, apa itu? Ye Feng dengan santai menunjuk ke sebuah batu besar berwarna merah darah di tanah dan berkata. Setelah Howling dari sekte asal pedang dibunuh oleh Ye Feng, dia tergeletak di tanah dalam posisi yang sama, tampak seperti batu besar berwarna merah darah. Namun, darah yang mengalir dan lubang di bagian belakang kepala tetap membuat batu besar berwarna merah darah itu tampak agak aneh. Tong Wei, murid tertua dari sekte dalam sekte Li Sui, melangkah maju dan melompati batu besar berwarna merah darah. Semua orang tersentak kaget. Howling dari sekte asal pedang. Kenapa letaknya begitu dekat dengan kita? Kau membunuhnya? Tong Wei berbalik dan bertanya. Itu benar. Ye Feng mengangguk. Mereka mungkin tidak ingin bertarung sampai mati dengan kita. Setelah aku menemukan mereka, orang-orang sekte asal pedang segera mundur. Hal ini mengejutkan bahkan pangeran ketiga Jukun yang pendendam sekalipun. Seandainya Ye Feng tidak menemukan jebakan itu dan mengizinkan murid sekte asal pedang untuk menyerang, konsekuensinya akan. Tong Wei, murid tertua dari sekte dalam sekte Li Sui, mengerutkan kening dan berteriak kepada Chang'an, minta maaf kepada Ye Feng. Jika bukan karena Ye Feng, kita mungkin semua akan menderita di tangan sekte Jianyuan.
Sudah kubilang, Kakak jelas bukan orang seperti itu. Nah, kau lihat sekarang? Hansi mendengus kegirangan. Para pendekar bela diri lainnya yang tadi menyimpan rasa dendam terhadap Ye Feng menundukkan kepala karena malu. Kalau dipikir-pikir, Ye Feng bukanlah tipe orang yang akan tinggal diam. Chang'an, yang pernah berselisih dengan Ye Feng di masa lalu, tidak mau mengalah. Mengapa aku harus meminta maaf padanya? Kita mempertaruhkan nyawa kita di sini, sementara dia bersembunyi di pojok meningkatkan kultivasinya. Mengapa aku harus meminta maaf kepada orang yang egois seperti itu? Jika ada yang harus meminta maaf, seharusnya dia yang meminta maaf kepada kita. Kata-kata Chang'an seketika menyadarkan semua orang yang hadir. Mereka kemudian teringat akan fluktuasi kekuatan alam pemandu roh tingkat puncak yang baru saja ditunjukkan Ye Feng, dan menyadari bahwa kultivasi Ye Feng telah menembus batas. Kakak Ye, kau sungguh luar biasa. Kau baru saja mencapai tahap akhir alam induksi roh 2 bulan lalu, dan kau akan mencapainya lagi? Seru Hansi dengan terkejut. Setelah mendengar kata-kata Hansi, semua orang yang hadir pucat pasi karena terkejut. Apa? Ye Feng baru saja mencapai tahap akhir alam induksi roh 2 bulan yang lalu, dan sekarang dia telah mencapai puncak alam induksi roh? Kecepatan terobosan seperti apa ini? Dari tahap akhir alam pembimbing roh hingga puncak alam pembimbing roh, apalagi 2 bulan, bahkan 1 atau 2 tahun mungkin tidak cukup bagi orang biasa untuk mencapai terobosan. Hansi tidak salah tentang kecepatan terobosan ini, memang benar-benar luar biasa. Saat semua orang terkejut, beberapa pemikiran lain mulai muncul. 2 bulan yang disebutkan Hansi juga termasuk 21 hari yang dihabiskan untuk memasuki medan pertempuran jiwa iblis. Jika kita hilangkan 21 hari itu, hanya dalam waktu sedikit lebih dari sebulan, berapa lama waktu yang dibutuhkan Ye Feng untuk menembus alam kecil? Siapa yang akan mempercayai itu? Selain itu, sebelum memasuki medan pertempuran jiwa iblis, tingkat kultivasi Ye Feng masih berada di tahap akhir alam induksi roh. Dengan kata lain, Chang'an dari sekte Li Sui benar ada kemungkinan besar bahwa Ye Feng telah bersembunyi di suatu sudut dan berlatih kultivasi dengan tekun selama 21 hari ini. Siapapun bisa mempraktikkan asketisme. Tetapi ketika orang lain bekerja keras hingga kelelahan sementara hanya Anda yang mempraktikkan asketisme, rasa iri akan langsung muncul. Chang'an tidak mungkin mengabaikan hal ini. Entah dia benar-benar marah atau hanya menggunakan ini sebagai alasan, Chang'an menunjuk luka besar di dada dan perutnya lalu meraung ke arah Ye Feng. Lihat. Lihat ini. Kami mati-matian berusaha mengumpulkan kristal darah jiwa iblis, dan kau hanya bersembunyi di pojok sambil berkultivasi? Apakah kamu telah memenuhi harapan Tetua Song? Bagaimana kau bisa menghadapi ratusan juta orang di kerajaan Blackwater? Apakah kamu punya sedikit saja? Beraninya kau bicara seperti itu? Kenapa mulutmu begitu berbisa? Hansi berteriak marah pada Chang'an, sangat tidak puas. Rentetan tuduhan dan label yang dilontarkan hanya semakin membuat Ye Feng marah. Hal yang paling membuat Ye Feng frustrasi adalah, atas hasutan Chang'an, yang lain juga menunjukkan tanda-tanda keraguan, dan bahkan Gao Xinglie menatap Ye Feng dengan ekspresi bingung. Bahkan kapten turnamen 5 negara ini, Pangeran ketiga Jukun, memandang Ye Feng dengan ekspresi muram, penuh kebencian. Dentang. Pedang kristal surgawi tiba-tiba terhunus, dan cahayanya menyambar seperti kilat saat jatuh ke arah kepala Chang'an. Semua orang terkejut pada saat yang bersamaan, mengira Ye Feng akan marah dan membunuh Chang'an. Berhenti. Tong Wei berseru kaget, tetapi sudah terlambat. Diam. Ucapkan satu kata lagi dan aku akan mencincangmu. Ye Feng berteriak tajam, dan cahaya pedangnya tiba-tiba berhenti 1 inci di atas kepala Chang'an. Kakak Ye, kau tidak boleh. Hansi dan Gao Xinglie mendesak bersamaan. Ye Feng, apa yang kau lakukan? Mencoba menimbulkan perselisihan internal? Sarungkan pedangmu sekarang juga. Apa salahnya Chang'an mengatakan beberapa patah kata kepadamu? Bahkan jika Chang'an tidak mengatakan apa-apa, aku, Pangeran ketiga, akan mengatakannya. Kau harus memberi kami penjelasan tentang masalah ini. Bukan hanya kau, tetapi sekte Kyun MU juga harus memberi kami penjelasan. Bagaimana dengan kehilangan kesempatan dan kehilangan panji darah jiwa pertempuran? Pangeran ketiga Jukun meraung. Apa? Aku tepat sasaran? Apa kau malah marah sekarang? Melihat ada yang mendukungnya, Chang'an tiba-tiba menjadi lebih berani dan mulai mengejek Ye Feng lagi. Cahaya pedang Ye Feng tiba-tiba menajam, dan energi pedang yang tajam itu langsung mengiris kulit kepala Chang'an. Sudah kubilang, kalau kau mengucapkan sepatah kata pun lagi yang menghalangi jalanku, aku akan mencincangmu sekarang juga. Rasa sakit di bagian atas kepalanya membuat Chang'an dengan enggan menutup mulutnya. Tindakannya yang terus-menerus menargetkan Ye Feng bukan hanya untuk mengambil hati murid tertua, Chu Jun, tetapi yang lebih penting, karena Ye Feng telah memukulinya di depan umum hari itu, dan dia menyimpan dendam terhadapnya. Tentu saja, ada juga banyak rasa sakit hati yang terlibat. Ye Feng, jika kau tidak menyarungkan pedangmu sekarang, begitu kita keluar dari sini, bahkan sekte Kyun MU pun tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Turnamen 5 kerajaan tidak boleh diganggu, kata Pangeran ketiga Jukun,
mengucapkan setiap kata dengan jelas. Mendengar itu, Ye Feng menjadi semakin frustrasi. Pangeran ketiga Jukun ini benar-benar rekan satu tim yang buruk. Pangeran ketiga, aku akan menyimpan pedang ini saat waktunya tepat. Saat ini, aku hanya melakukan ini untuk membungkam mulut busuk seseorang dan memberi diriku kesempatan untuk berbicara. Siapa yang melarangmu bicara? Sikap tidak hormat Ye Feng yang terang-terangan membuat pangeran ketiga, Jukun, marah. Apakah Anda mengizinkan saya berbicara? Dari awal sampai akhir, semuanya hanyalah angan-angan dan dugaan kalian. Seandainya bukan karena mayat Howling, aku pasti sudah dikutuk oleh kalian semua karena penyergapan sekte pedang Yuan barusan. Tong Wei, Zhu Qianshu, Wan Zhanjun, Niu Qing, Gao Xinglie, dan yang lainnya tiba-tiba tampak malu. Ye Feng benar. Mereka telah melakukan kesalahan, dan pangeran ketiga Jukun bahkan tidak seperti komandan yang berkualifikasi. Jika mengingat kembali, mereka menyadari bahwa mereka telah sengaja disesatkan oleh Chang'an sejak awal, dan Ye Feng sama sekali tidak diberi kesempatan untuk berbicara. Kemampuan kultivasimu telah meningkat lagi dalam waktu sesingkat ini. Apakah kami telah berbuat salah padamu? Apa yang telah kau lakukan begitu lama tanpa datang ke majelis? Tanya pangeran ketiga. Aku tak perlu menjelaskan bagaimana aku berhasil menembus level kultivasiku. Tapi aku bisa memberitahumu apa yang telah kulakukan selama ini. Aku telah memburu prajurit jiwa iblis dan mengumpulkan kristal darah jiwa iblis. Konyol sekali. Berapa banyak yang bisa kamu kumpulkan sendiri? Apa kamu pikir kamu bisa? Tepat ketika Chang'an hendak mengatakan sesuatu, pedang Ye Feng tiba-tiba melesat, memaksanya untuk diam. Mengumpulkan kristal darah jiwa iblis? Pangeran ketiga Jukun mencibir. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Jadi, apa hasilnya? Tahukah kau bahwa ada kekuatan dalam jumlah? Berapa banyak musuh yang bisa diburu oleh tim beranggotakan 10 orang dengan membunuh musuh sendirian? Tahukah kau bahwa karena kekurangan personel, kita telah kehilangan beberapa kelompok yang terdiri dari 3 atau 400 jiwa iblis. Hasilnya, aku ingin tahu berapa banyak kristal darah jiwa iblis yang telah kau kumpulkan dalam 20 hari terakhir? Balas Ye Feng. HMPH, tidak banyak, hanya sekitar 67.000 yuan, kata Chang'an dengan angkuh, sambil cepat-cepat menyebutkan sebuah angka. Apakah itu benar? Tatapan Ye Feng tertuju pada pangeran ketiga, Jukun. Benar sekali. Jika Anda datang ke titik pertemuan lebih awal, kita bisa mendapatkan setidaknya hampir 20.000 yuan lebih banyak. Pangeran ketiga Jukun sedikit tersipu mendengar kata-katanya sendiri. Dengan hanya 10 orang, mereka sudah kesulitan menghadapi pasukan jiwa iblis berjumlah 200 orang. Mungkinkah mereka mampu menghadapi pasukan jiwa iblis berjumlah 300 orang jika mereka menambah 1 orang lagi? 20.000 yuan, cuma segitu? Kalau begitu, buka mata anjingmu dan lihat apa ini. Dengan jentikan jarinya, 2 gelang penyimpanan terbang menuju kepala pangeran ketiga Jukun dan Chang'an. Hampir bersamaan, jiwa ilahi Ye Feng yang kuat mengikutinya, dan dengan sebuah pikiran, dia segera membuka gelang penyimpanan tersebut. Apa yang kau katakan? Kata mata anjing membuat pangeran ketiga marah. Wow! Sejumlah besar kristal darah jiwa iblis mengalir turun dari gelang penyimpanan yang terbuka, membentuk sebuah gunung kecil yang mengubur separuh tubuh Chang'an, yang sedang ditahan oleh pedang kristal Ye Feng Tian. Pangeran ketiga, Jukun, terkejut oleh derasnya material yang berhamburan dan segera menghindar. Namun, ketika dia melihat sejumlah besar kristal darah jiwa iblis, mulut dan matanya melebar karena sangat takjub. Mendesis. Kemunculan tiba-tiba tumpukan besar kristal darah jiwa iblis itu membuat semua orang terdiam. Mulut mereka ternganga cukup lebar untuk dimasukkan ke palantangan. Ada berapa? Ada berapa? Banyak sekali. Setidaknya 30.000 yuan. Zhu Qianshu tergagap. Sedangkan Chang'an, dia benar-benar tercengang. Astaga, 1 tumpukan bernilai 30.000 yuan, 2 tumpukan bernilai 60.000 yuan. Bagaimana mungkin 1 orang bisa mendapatkan begitu banyak kristal darah jiwa iblis? Apakah ini masih manusia? 1 gelang penyimpanan dapat menampung 35.000 kristal darah jiwa magis saat penuh, dan 2 gelang jika digabungkan dapat menampung 70.000. Bagaimana? Apakah itu cukup? Apakah itu cukup? Bisakah kamu mengganti kerugian yang disebabkan oleh kegagalanku mengumpulkan pasukan? Apakah aku telah memenuhi harapan tetua Song? Bagaimana aku bisa menghadapi ratusan juta orang di kerajaan Blackwater? Hah! Suara Ye Feng semakin keras dan kasar, hampir berubah menjadi kutukan yang tegas. Semua orang kecuali Chang'an, termasuk pangeran ketiga Jukun, menundukkan kepala karena sangat malu. Aku minta maaf atas semua ini, tapi siapa lagi yang harus kuminta maafkan? Mereka bersepuluh bekerja keras selama 20 hari dan hanya berhasil mendapatkan sedikit lebih dari 60.000 yuan. Baru saja, mereka memamerkan kerja keras dan keunggulan mereka. Namun Ye Feng, sendirian, berhasil mendapatkan 70.000 yuan. Ini lebih dari apa yang berhasil dikumpulkan oleh 10 orang itu.
Wajah pangeran ketiga Jukun seketika berubah menjadi merah keunguan. Pria ini benar-benar mempermalukan dirinya sendiri. Pangeran ketiga, Jukun, merasa seolah-olah Ye Feng telah menampar wajahnya begitu keras hingga bengkak. Saat melaporkan kerugian sebelumnya, dia sengaja melebih-lebihkannya, untuk berjaga-jaga jika Ye Feng secara tidak sengaja membuatnya kehilangan muka. Kerugian yang seharusnya sebesar 10.000 yuan dilaporkan menjadi 20.000 yuan. Nah, lihat apa yang terjadi, mereka baru saja menarik 70.000 yuan. Bagaimana? Apakah itu cukup? Ye Feng meraung marah. Dia sudah muak dengan penghinaan yang dideritanya hari ini. Cukup, cukup, cukup. Mungkin karena terkejut oleh raungan Ye Feng, pangeran ketiga Jukun buru-buru menjawab beberapa kali. Tuan Muda Ye, saya, Niu, telah berjuang menembus jajaran militer dan tidak pernah mengagumi siapapun. Tetapi hari ini, Tuan Muda Ye, saya benar-benar terkesan. Patah, Niu King, yang berjuang hingga mencapai posisi komandan 10.000 pasukan di Kerajaan Air Hitam, memberi hormat militer kepada Ye Feng. Patah, Wan Zanjun, yang juga berasal dari militer, memberi hormat kepada Ye Feng dan berkata, Tuan Muda Ye, saya mengagumi Anda. 70.000 kristal darah jiwa iblis itulah jumlah yang harus kau kumpulkan untuk membantai legiun jiwa iblis yang berjumlah lebih dari 20.000 orang. Aku tidak tahu bagaimana pahlawan muda Ye berhasil melakukan itu. Namun, Wan tahu bahwa ada banyak sekali kesulitan dan bahaya yang terlibat, dan bahwa dia berada di ambang kematian, yang tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Anda adalah pria sejati yang penuh keberanian dan integritas. Tuan Muda Ye, meskipun kami, seluruh sekte Li Sui, sangat membencimu, hari ini, aku, Tong Wei, yakin, kata Tong Wei, murid tertua dari sekte dalam sekte Li Sui, dengan sungguh-sungguh. Wajah pangeran ketiga Jukun sangat merah hingga ia tidak tahu harus menyembunyikannya di mana. HMPH, karena kita semua di sini demi ratusan juta orang di kerajaan Blackwater, siapapun bisa mempertaruhkan nyawanya. Ye Feng, masalah ini adalah kelalaian di pihakku. Itu sangat sulit, tetapi pangeran ketiga Jukun akhirnya menyerah kepada Ye Feng. Ye Feng tidak ingin menganggap serius pangeran ketiga Jukun. Namun, Ye Feng sangat kecewa. Bagaimana mungkin seseorang seperti pangeran ketiga bisa menjadi kaisar? Dengan konsesi dari pangeran ketiga Jukun, suasana tegang mereda. Zhu Qianshu mengucapkan beberapa patah kata lagi untuk meredakan ketegangan, dan masalah pun terselesaikan. Pedang Tianjing milik Ye Feng juga berhasil diambil dari kepala Chang'an. Chang'an akhirnya menghela napas lega. Dia benar-benar takut dengan cahaya pedang Ye Feng. Tepat ketika Chang'an dari sekte Li Sui hendak bergerak, Ye Feng tiba-tiba angkat bicara. Chang'an, kau masih berhutang maaf padaku, kan? Setidaknya, kau harus mengakui kesalahanmu dan meminta maaf padaku. Ye Feng tiba-tiba berkata. Ya, Chang'an, segera minta maaf kepada Ye Feng. Kata Tong Wei, murid tertua dari sekte dalam sekte Li Sui. Benar sekali, Chang'an, kau telah berbuat salah pada Ye Feng begitu parah, kau harus meminta maaf kepada Ye Feng. HMPH, ini lebih dari sekadar tuduhan yang salah, menurutku ini benar-benar jebakan. Kata Hansi dengan nada tidak puas. Seketika itu juga, hampir semua orang menuntut agar Chang'an dari sekte Li Sui meminta maaf secara terbuka kepada Ye Feng. Chang'an, yang sudah merasa bersalah, tersipu malu setelah diberitahu apa yang harus dilakukan oleh semua orang. Bukankah kamu sudah bilang begitu? Mengapa saya harus mengakui kesalahan saya dan meminta maaf? Apa kesalahan yang telah saya lakukan? Seandainya aku tidak memarahinya, Ye Feng mungkin akan menyimpan 70.000 kristal darah jiwa iblis itu untuk dirinya sendiri. 70.000 kristal darah jiwa iblis ini diperoleh berkat omelanku. Apa yang kau katakan? Diam. Bagaimana bisa mulutmu begitu berbisa? Bahkan Tong Wei, murid tertua dari sekte dalam Li Sui, tidak tahan lagi dan berteriak marah pada Chang'an. Memanggil. Hampir bersamaan dengan kutukan marah Tong Wei, aliran energi pedang tiba-tiba menyembur keluar dari pedang kristal surgawi milik Ye Feng. Dengan pusaran cahaya pedang, darah menyembur dari leher Chang'an, dan kepalanya tiba-tiba terlepas. Kali ini, Ye Feng langsung membalas ucapan tajam Chang'an dengan pedangnya. Dia sudah muak dengan penghinaan ini. Pertimbangkan gambaran yang lebih besar, burung itu memprioritaskan kebaikan yang lebih besar. Aku, Ye Feng, akan mempertaruhkan nyawaku untuk membunuhnya. Mungkin kilatan pedang itu terlalu cepat. Ketika kepala Chang'an terlepas, dia belum sepenuhnya mati. Saat melihat separuh tubuhnya yang berdarah, ekspresi kengerian tiba-tiba muncul di wajah Chang'an yang terlempar. Ye Feng, kau berani membunuh. Kata-kata itu tiba-tiba terhenti, membuat semua orang yang hadir terkejut. Bagaimana kau bisa membunuhnya? Meskipun dia berlidah tajam, dia tidak pantas mati, bukan? Ye Feng, berani-beraninya kau membunuh murid sekte Li Sui-ku. Para pendekar lainnya terkejut dengan kekejaman Ye Feng, tetapi Tong Wei, murid tertua dari sekte dalam sekte Li Sui,
Sangat marah meskipun ia prihatin dengan situasi secara keseluruhan. Ye Feng, berani-beraninya kau membunuh seseorang saat kalian sedang bertarung? Pangeran ketiga Jukun meraung marah. Bukankah sebaiknya aku membunuhnya dan membiarkan dia terus memfitnahku? Yang mengejutkan semua orang, Ye Feng tidak menunjukkan penyesalan atas tindakannya. Sebaliknya, dia menunjuk pangeran ketiga Jukun dan Tong Wei, murid tertua sekte Li Sui, dan berteriak dengan marah. Pangeran ketiga, hak apa yang kau miliki untuk membentakku? Sebagai komandan tim kita, kau malah membiarkan Chang'an menjebakku sesuka hatinya tanpa melakukan apapun untuk menghentikannya. Bahkan jika kau mendapat dukungan dari sekte Li Sui, bukankah sikapmu terhadap peristiwa sepenting konferensi 5 negara ini terlalu bias? Dan kau, Tong Wei, tanyakan pada dirimu sendiri dengan jujur, aku yang pertama menggagalkan serangan mendadak sekte pedang Yuan, lalu mengeluarkan 70.000 kristal darah jiwa iblis. Apakah ada yang salah dengan itu? Tapi kau membiarkan Chang'an menjelek-jelekan namaku berulang kali. Di mana hati nuranimu? HMPH. Seandainya aku tidak menahan diri, Chang'an pasti sudah mati 4 atau 5 kali. Soal penjelasan, kami akan membunuhmu jika kau mau. Jika kau tidak senang, datang dan tangkap aku. Ye Feng mundur beberapa langkah, mengangkat pedang kristal surgawinya, dan aura pedang yang menakjubkan tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Seolah berkata, ayo bertarung jika kau berani. Kalau begitu lawan saja. Aku tidak takut padamu. Tong Wei juga terprovokasi oleh sikap Ye Feng yang arogan. Tuan-tuan, izinkan saya menyampaikan sesuatu. Tiba-tiba, Wan Zhanjun, seorang komandan dari keluarga militer, angkat bicara. Namun, tatapan Wan Zhanjun beralih ke Tong Wei. Tuan Muda Tong, jika saya boleh lancang, tetapi jika perilaku Song Chang'an Anda terjadi di militer, dia pasti sudah dipenggal sejak lama. Benar sekali. Jika dia berada di bawah komandoku, kepalanya pasti sudah dipenggal 18 kali. Chang'an adalah anak nakal. Untunglah dia terbunuh. Komandan Niu Qing juga angkat bicara. Tong Wei terkejut. Pangeran ketiga Jukun menatap tajam Wan Zhanjun sebelum perlahan berbicara. Kita akan membahas benar dan salah setelah medan perang jiwa iblis berakhir. Saat ini, prioritasnya adalah merebut panji darah jiwa perang. Setelah Wan Zhanjun dan Niu Qing berbicara kepadanya, Tong Wei kehilangan kesabarannya. Ye Feng, Chang'an salah dalam hal ini. Tapi kau harus memberikan penjelasan kepada sekte Li Sui kami atas pembunuhan Chang'an setelah kita meninggalkan medan perang jiwa iblis. Sebuah penjelasan? Aku telah membunuh setidaknya 80 atau 100 murid sekte Li Sui. Jika kau mampu, datang dan tuntut penjelasan. Anda, Tong Wei sangat marah. Tiba-tiba, dia teringat bahwa bahkan murid senior Chu Jun pun kehilangan satu mata karena Ye Feng. Dia berharap bisa menguliti Ye Feng hidup-hidup, tetapi Ye Feng masih baik-baik saja. Penjelasan macam apa yang bisa diberikan Ye Feng setelah dia keluar? Namun, dia tidak bisa lagi berkelahi dengan Ye Feng. Baiklah, sekarang kita sudah memiliki cukup kristal darah jiwa iblis, mari kita bergegas ke istana jiwa iblis. Semakin cepat kita sampai di sana, semakin besar peluang kita untuk merebut bendera darah jiwa perang. Pangeran ketiga Jukun akhirnya menunjukkan beberapa kualitas kepemimpinan, meskipun Ye Feng masih sangat membencinya. Namun, kejadian hari ini benar-benar telah membantu Ye Feng menjadi lebih dewasa. Ketika berhadapan dengan seorang komandan seperti Pangeran ketiga Jukun, dan seseorang seperti Chang'an, sungguh mustahil untuk memprioritaskan situasi secara keseluruhan. Jika kau agak mendominasi dan memaksa, siapa yang berani membuat Ye Feng marah? Tata krama yang dipelajari dari buku-buku di masa kanak-kanak tidak berguna di kalangan praktisi seni bela diri. Meskipun Ye Feng memiliki tinju yang besar, dia tetap harus mengayunkannya beberapa kali dari waktu ke waktu agar efektif. Setelah beristirahat sejenak, kelompok beranggotakan 10 orang dari kerajaan Blackwater menuju Istana Jiwa Iblis, pusat dari medan pertempuran Jiwa Iblis. Saat Ye Feng dan kelompoknya memulai perjalanan mereka, para praktisi spiritual dari suku Barbar Selatan, yang telah berkumpul, mekan kegaduhan. Mereka mengirim pesan kontak berulang kali, tetapi pemimpin mereka Sang Guru Roh Barbar Selatan, Dahai tetap tidak dapat ditemukan. Anda harus memahami bahwa harapan mereka untuk memenangkan panji darah jiwa perang sepenuhnya bergantung pada Dahai. Kelima pelayan iblis Dahai adalah binatang iblis tingkat atas yang dikumpulkan oleh seluruh klan untuknya. Secara khusus, kera emas air api dapat menyelamatkan nyawa Dahai bahkan jika dia bertemu dengan seniman bela diri tingkat puncak alam transformasi roh atau bahkan alam laut jiwa. Aneh, kenapa Dahai belum muncul juga? Guru Roh Barbar Selatan, Jisha, mondar-mandir dengan cemas. Aku harap Dahai tidak akan mendapat masalah. Mustahil. Dengan adanya kera emas air api di sekitar sini, Dahai tidak mungkin dalam masalah. Apa yang telah terjadi? Mereka mungkin mengalami beberapa masalah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Para prajurit dari kerajaan Guan sudah masuk. Kita tidak bisa hanya berdiri dan menyaksikan mereka mengambil bendera darah jiwa pertempuran, bukan? Ya, bagaimana jika Dahai tidak pernah datang? Mendengar keributan yang ribut,
Jiza, yang memiliki pengaruh besar di antara para praktisi spiritual, tiba-tiba melambaikan tangannya dan mengambil keputusan. Ayo, kita pergi duluan. Kita bersembilan adalah praktisi spiritual terkuat di suku Barbar Selatan. Bahkan jika Dahai tidak datang, kita bersembilan masih bisa merebut panji darah jiwa pertempuran. Tak lama kemudian, Jiza, sang guru roh barbar dari selatan, memimpin jalan menuju gerbang berwarna merah darah di depan mereka. Aula Jiwa Iblis adalah bangunan berbentuk menara. Menurut Zhong Lijing, bagian dalamnya seperti labirin, dan panji darah jiwa perang terletak di titik tertinggi Aula Jiwa Iblis. Berdasarkan pengalaman yang diperoleh kelima negara dalam rebut dan menggunakan bendera darah jiwa perang selama bertahun-tahun, bendera darah jiwa perang dikibarkan kembali ke medan perang jiwa iblis setiap 5 tahun sekali karena energi di dalam bendera darah jiwa perang telah habis. Kristal darah jiwa iblis adalah kunci untuk mengisi kembali energi panji darah jiwa perang. Kekuatan panji darah jiwa perang, yang muncul setiap 5 tahun sekali, bervariasi. Konon, ketika kekuatannya paling lemah, ia dapat meningkatkan kekuatan tempur hingga 20%. Beberapa dekade lalu, ketika Kekaisaran Dewa Ilusi menyerang ibu kota kerajaan An kuno, panji darah jiwa perang mampu meningkatkan kekuatan tempur para prajurit secara mengerikan hingga 40%. Namun, semua ini hanyalah spekulasi, karena kerajaan Blackwater belum pernah memperoleh bendera darah jiwa perang dalam 100 tahun terakhir, dan beberapa hal perlu dipecahkan oleh Ye Feng dan kelompoknya. Untungnya, tidak ada pasukan jiwa iblis di sekitar istana jiwa iblis. Konon, tidak ada prajurit jiwa iblis yang berani mendekati istana jiwa iblis dalam radius 100 mil. Mungkin karena istana jiwa iblis memiliki efek penekan terhadap pasukan jiwa iblis. Ketika mereka masih berjarak 10 mil dari istana jiwa iblis, istana itu terlihat oleh Ye Feng dan yang lainnya. Istana jiwa iblis memiliki total 8 gerbang. Kita akan memasuki istana jiwa iblis melalui gerbang di sebelah tenggara ini. 10 mil jauhnya dari istana jiwa iblis, Pangeran Ketiga Jukun telah membuat pengaturan. Untuk membuka gerbang istana jiwa iblis, Anda perlu menginvestasikan 10.000 kristal darah jiwa iblis. Setelah dibuka, gerbang akan tetap terbuka selama 3 hembusan napas. Setelah 3 hembusan napas, gerbang akan otomatis tertutup kembali. Cepatlah, kita semua harus memasuki istana jiwa iblis dalam 3 tarikan napas. Baiklah, ayo kita pergi. Dengan lambaian tangannya, Pangeran Ketiga Jukun memimpin dan bergegas menuju gerbang tenggara istana jiwa iblis. Dari kejauhan, istana jiwa iblis tampak seperti kastil yang sangat sederhana. Tetapi hanya ketika Anda mendekat barulah Anda dapat merasakan kemegahannya. Berdiri di depan istana jiwa iblis, seseorang tampak seperti semut kecil. Ukurannya tidak hanya kecil, tetapi aura luar biasa yang dipancarkannya seperti monster prasejarah yang siap memangsa buruannya, menanamkan rasa takut pada siapapun yang melihatnya. Energi darah bergejolak di sekitar istana jiwa iblis, dan dinding istana dipenuhi mural yang menggambarkan pertempuran dan pembantaian. Ada raksasa setinggi ribuan kaki, dan meriam merah darah sebesar gunung kecil. Tetapi hal yang paling menakutkan adalah Dewa Iblis berlengan 8 yang menyapu ke 4 penjuru. Cepat, mereka semua sudah menyusul. Tepat ketika kelompok itu hendak mencapai gerbang tenggara istana jiwa iblis, sesosok tiba-tiba jatuh dari langit, menghalangi jalan mereka. Setan elang berjari 6. Setan elang berjari 6, saat mereka melihat siapa orang itu, semua orang langsung terkejut, dan ekspresi mereka berubah dingin. Saudara Luo, HMPH, aku telah mencari di 4 gerbang di langit dan akhirnya menemukan jejak kerajaan Blackwater MU. Luo Jingtian, iblis elang berjari 6, sama sekali mengabaikan dan menyela salam Pangeran Ketiga Jukun, lalu mengulurkan tangannya yang aneh dengan 6 jari ke arah Pangeran Ketiga Jukun. Cepat bawa ke sini selagi aku sedang dalam suasana hati yang baik. Apa? Pangeran Ketiga Jukun dipenuhi keraguan. Dari mana kerajaan Blackwater akan mendapatkan orang bodoh sepertimu sebagai pangeran? Apalagi yang bisa kuinginkan selain kristal darah jiwa iblis? Pangeran Ketiga Jukun merasa malu dengan Luo Jingtian. Iblis elang berjari 6, tetapi tidak berani membalas. Ini, HMPH, jangan paksa aku untuk membunuh. Serahkan 50.000 kristal darah jiwa iblis itu sekarang juga. Jika kalian berlama-lama lagi, jangan salahkan aku jika aku mengabaikan perintah para tetua dan membantai kalian semua. Hansi, Gao Xinglie, Tong Wei, Wan Zanjun, Niu King, dan bahkan Pangeran Ketiga Jukun semuanya menunjukkan kemarahan di wajah mereka. Tetapi mereka tidak berani mengucapkan kata penolakan. Luo Jingtian, iblis elang 6 jari, memperoleh reputasinya sepenuhnya melalui pertumpahan darah. Dia telah membunuh banyak sekali pendekar alam transformasi roh. Siapa yang berani menolaknya secara terang-terangan? HMPH. Bagaimana kalau kukatakan aku tidak akan memberikannya padamu? Tepat ketika para prajurit kerajaan air hitam ketakutan oleh Luo Jingtian, iblis elang berjari 6, Ye Feng tiba-tiba melangkah maju dan berteriak dingin. Tatapan tajam seperti pedang milik Luo, iblis elang berjari 6, langsung tertuju pada Ye Feng. Ekspresi garangnya seketika berubah menjadi seringai kejam yang mengerikan. Dia mengangkat jari keenamnya,
menunjuk ke arah Ye Feng dengan niat membunuh. "Nak, kau sudah mati." "Fiuh!" Teriakan elang yang mengerikan tiba-tiba terdengar dari mulut Luo Jingtian, iblis elang 6 jari. Sosok Luo Jingtian melesat seperti elang, dan 12 jarinya memunculkan 2 cakar elang spiritual yang menakjubkan yang menyerang kepala Ye Feng dengan kecepatan kilat. Di dalam cakar elang yang memiliki kekuatan spiritual, udara mengeluarkan suara gemerisik yang menakjubkan akibat pergerakan cakar tersebut. "Hati-hati! Kakak Ye, hati-hati!" seru Hansi dan yang lainnya. Dentang. Pedang kristal surgawi milik Ye Feng, tanpa melihat pun, melepaskan satu serangan, seketika menimbulkan badai. Gelombang cahaya pedang, seperti badai, melesat ke arah Luo Jingtian. Angin menerbangkan awan-awan itu. Reputasi Luo Jingtian, iblis elang berjari 6, begitu besar sehingga gerakan pertama Ye Feng adalah pukulan mematikan. Setelah kultivasi Ye Feng menembus tahap akhir alam pemandu roh, sapuan angin dan awan yang dilepaskannya sangat dahsyat. Di bawah cahaya pedang yang seperti badai, kedua cakar elang kekuatan spiritual Luo Jingtian langsung hancur. Bahkan Luo Jingtian sendiri terpaksa mengubah gerakannya untuk menerima sapuan angin dan awan milik Ye Feng. Meskipun melakukan kesalahan di awal, Luo Jingtian, iblis elang 6 jari, tetap tidak gentar. Sebaliknya, matanya menyala dengan niat membunuh yang lebih kuat. "HMPH, kau memang punya keahlian. Tapi kau tetap harus mati. Masih belum pasti siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati." Begitu Ye Feng selesai berbicara, dia melangkah maju, dan ratusan cahaya pedang mengembun menjadi cahaya pedang seperti badai, yang melesat ke arah iblis elang 6 jari Luo Jingtian. Angin menerbangkan awan-awan itu. Sang elang melayang tinggi di langit. Dengan gerakan tiba-tiba, Luo Jingtian, iblis elang 6 jari, melepaskan seekor elang spiritual murni berukuran besar yang terbentuk dari energi spiritual. Teriakan elang itu menggema, menyebabkan udara bergelombang seperti ombak, sebelum menerkam Ye Feng seperti elang yang menyerang. Elang roh pertama binasa bersamaan dengan cahaya pedang badai Ye Feng, tetapi kecepatan Luo Jingtian dalam memadatkan elang roh sangat cepat. Dengan sekali gerakan bahu, satu demi satu elang roh menyerbu ke arah Ye Feng. Cahaya pedang Ye Feng tetap diam sempurna, dan semburan energi pedang angin dan awan melesat ke langit, menghancurkan satu demi satu elang spiritual yang telah dilepaskan Luo Jingtian. HMPH, iblis elang 6 jari Luo Jingtian bukanlah sesuatu yang istimewa. Untuk sesaat, Ye Feng dan Luo Jingtian berimbang, bahkan membuat Hansi dan Gao Xinglie tercengang. Luo Jingtian tertawa jahat, "Nak, tahukah kau bagaimana aku mendapatkan gelar iblis elang 6 jari?" Saat ia berbicara, Luo Jingtian, iblis elang berjari 6, tiba-tiba mengubah auranya. Kekuatan spiritualnya melonjak, dan ia tampak berubah menjadi seekor elang. "Aku tidak peduli bagaimana kau sampai di sini, coba saja ambil pedangku." Ye Feng tiba-tiba melompat ke udara, pedangnya berkilauan, dan angin serta awan berkumpul dari segala arah, disertai dengan gemuruh guntur yang samar. Karena Luo Jingtian ingin membunuh Ye Feng jelas bukan lawan yang mudah dikalahkan, dan hendak menggunakan jurus terkuatnya, jatuhnya angin dan awan 8 arah. Begitu teknik pedang angin dan awan 8 arah dilepaskan, Luo Jingtian, iblis elang 6 jari, tiba-tiba mengubah ekspresinya, tatapan ngeri muncul di matanya. "Kakak Ye, saya di sini untuk membantu Anda." "Kakak Ye, saya juga di sini untuk membantu Anda." Hampir bersamaan, Hansi dan Gao Xinglie, setelah menyadari apa yang sedang terjadi, langsung menerkam dan menyerang Luo Jingtian. "Apakah kerajaan Blackwater kita benar-benar tidak memiliki siapapun yang tersisa? Ye Feng, aku tidak akan membantumu." Dengan teriakan dingin dari militer, Wan Zanjun mengangkat pedang panjangnya dan menerjang maju. Namun, Niu Qing menyerang lebih dulu daripada Wan Zanjun. Ribuan cahaya dingin yang memancar dari tombak peraknya menyatu menjadi satu dan mengarah ke tenggorokan Luo Jingtian. Melihat pasukan kerajaan air hitam menyerang secara bersamaan, iblis elang 6 jari Luo Jingtian terkejut sekaligus marah. Dia segera menghentikan serangannya, merentangkan tubuhnya, dan melayang ke langit seperti elang. "Ye Feng benar, aku akan mengingatnya. Baik di surga maupun di bumi. Aku, Luo Jingtian, pasti akan mengambil nyawamu. Dan kalian para bajingan dari kerajaan Blackwater, lebih baik kalian berdoa agar tidak bertemu denganku, atau aku akan mencabik-cabik tenggorokan kalian." Saat suara mengerikan dan ganas dari iblis elang 6 jari Luo bergema dari langit, sosoknya lenyap dalam sekejap. Namun, Ye Feng merasa frustrasi. Luo Jingtian adalah orang yang pendendam, dan membiarkannya tetap ada pasti akan menimbulkan masalah di masa depan. Karena konflik telah pecah, awalnya kami bermaksud mencari cara untuk mengatasinya, tetapi tanpa diduga, para pendekar dari kerajaan air hitam datang untuk membantu, yang membuat Luo Jingtian ketakutan dan melarikan diri. Kini, Ye Feng hanya bisa menghilangkan aura pedangnya karena frustrasi. Tetapi melihat semua orang bergerak, Ye Feng masih cukup senang. Para pejuang kerajaan Blackwater masih memiliki semangat bertarung yang tinggi. Terima kasih atas bantuan kalian semua. Namun,
Sekarang kita telah membangkitkan murka iblis elang 6 jari Luo Jingtian. Jika kalian bertemu Luo Jingtian sendirian di aula jiwa iblis, mundurlah sejauh mungkin dan jangan melawannya secara langsung. Meskipun Ye Feng hanya bertukar beberapa pukulan dengan Luo Jingtian, kekuatan yang ditunjukkan Luo Jingtian selama beberapa pukulan itu sangat mencengangkan. Mampu menahan teknik pedang angin dan awan secara stabil adalah yang pertama di antara para praktisi bela diri alam pemandu roh. Meskipun Ku Zhanqian pernah secara konsisten menerima teknik pedang angin dan awan milik Ye Feng, pada saat itu, Ku Zhanqian sudah menjadi seorang seniman bela diri di alam transformasi roh, sementara kultivasi Ye Feng baru berada di tahap akhir alam induksi roh. Kini, kultivasi Ye Feng telah mencapai puncak alam induksi roh, dan kultivasi Luo Jingtian juga berada di puncak alam induksi roh. Dengan perbedaan kekuatan ini, Luo Jingtian masih mampu menahan teknik pedang angin dan awan milik Ye Feng dengan stabil. Kekuatannya sungguh luar biasa. Ye Feng memperkirakan bahwa teknik kultivasi atau seni bela diri Luo Jingtian pasti berada di tingkat menengah dari peringkat bumi. Jika tidak, Luo Jingtian tidak akan memiliki kekuatan sebesar itu. Dalam situasi seperti itulah Ye Feng menyampaikan pengingat ini. KKI, jika kami tidak ikut campur barusan, apa yang akan terjadi pada pertempuranmu melawan Luo Jingtian, iblis elang berjari 6? Tanya Hansi dengan penasaran. Tidak tahu sama sekali. Hansi tercengang, dan yang lainnya juga menunjukkan keterkejutan. Jawaban saya tidak tahu dapat diartikan sebagai kemungkinan menang atau kalah, yang berarti Ye Feng sudah mampu menghadapi Luo Jingtian, sang elang iblis berjari 6. Semua orang yang hadir tahu betapa terkenalnya iblis elang berjari 6 di wilayah naga hitam. Namun, elang spiritual yang dia panggil memang sangat kuat. Itu seharusnya menjadi salah satu jurus mematikan di antara teknik bela diri tingkat bumi menengah. Apalagi menghadapinya sendirian. Bahkan jika dua orang bertemu dengannya, mereka harus berhati-hati. Baiklah, ayo kita percepat membuka gerbang istana jiwa iblis dan masuk. Tim lain mungkin sudah masuk sekarang. Bagus. Kerumunan itu merespons serempak dan dengan cepat menuju gerbang istana jiwa iblis, yang terletak di arah tenggara. Pangeran ketiga Jukun, yang tetap diam sepanjang waktu, terkejut. Sepertinya dialah pemimpin tim ini, kan? Mengapa semua orang langsung mendengarkan perkataan Ye Feng dengan begitu cepat? Bahkan dua komandan yang memimpin 10.000 pasukan yang secara khusus ia pilih dari militer pun mendukung Ye Feng. Tampaknya perintah-perintahnya belum pernah ditanggapi secara seragam seperti ini sebelumnya. Gerbang aula jiwa iblis berupa dua pintu relief berwarna merah darah, masing-masing setinggi 10 meter dan lebar 5 meter. Aura kuno dan hikmatnya membuat ekspresi semua orang menjadi serius. Ini adalah tangki kristal darah. Di bagian bawah masing-masing dari dua pintu besar itu, terdapat lubang kecil berwarna merah darah, kira-kira sebesar kepalan tangan. 5.000 kristal darah jiwa iblis untuk lubang kecil. Pangeran ketiga, cepat. Ye Feng mendesaknya tanpa ragu-ragu. Ye Feng sudah memikirkannya. Karena pangeran ketiga Jukun tidak memenuhi syarat sebagai komandan, maka biarkan dia menangani beberapa hal. Pangeran ketiga Jukun tercengang. Meskipun Ye Feng yang mengajukan permintaan itu, dia tidak punya cara untuk membantahnya. Namun, justru dialah yang seharusnya mengucapkan kata-kata itu. Meskipun frustrasi, pangeran ketiga Jukun tetap mengeluarkan 10.000 kristal darah jiwa iblis, membaginya menjadi dua bagian, dan menyerahkannya kepada Wan Sanjun dan Yu Qing, lalu mulai mendistribusikannya dengan cepat. Dua lubang kristal darah di kedua sisi gerbang itu seperti jurang tanpa dasar. Satu demi satu kristal darah jiwa iblis dilemparkan ke dalamnya, tetapi lubang-lubang itu tidak pernah bisa terisi. Namun, seiring semakin banyak kristal darah jiwa iblis yang dilemparkan, cahaya darah di gerbang istana jiwa iblis tiba-tiba menjadi semakin terang. Untuk membuka gerbang istana jiwa iblis, dibutuhkan 10.000 kristal darah jiwa iblis, dan keadaan aktif ini hanya dapat dipertahankan oleh orang yang kuat selama 3 tarikan napas. Tentu saja, jika seseorang terus-menerus menginvestasikan sejumlah besar kristal darah jiwa iblis, waktu pembukaan istana jiwa iblis akan diperpanjang sesuai dengan itu, tetapi tidak ada yang akan melakukan itu. Kristal darah jiwa iblis sangat berharga. Kristal ini tidak hanya menentukan keberhasilan atau kegagalan turnamen 5 negara, tetapi juga seberapa banyak yang diperoleh setiap orang di dalam istana jiwa iblis. Cicit cicit cicit. Saat 10.000 kristal darah jiwa iblis dilemparkan ke dalam, terdengar suara gemerisik engsel pintu yang berputar, dan gerbang di sisi tenggara istana jiwa iblis perlahan terbuka. Cepat. Berbaris dalam satu baris dan masuk dengan cepat sesuai urutan, jangan terburu-buru. Ye Feng berteriak, dan semua orang segera berbaris sesuai perintah Ye Feng. Pangeran ketiga Jukun kembali terkejut, dan sebelum ia menyadari apa yang terjadi, ia sudah berada di ujung barisan. Saat gerbang istana jiwa iblis terbuka lebar, cukup untuk dilewati satu orang, Ye Feng langsung meraung, masuk. Sekalipun kau memasukkan 10.000 kristal darah jiwa iblis untuk membuka gerbang istana jiwa iblis, itu hanya akan berupa celah yang hanya memungkinkan satu orang untuk melewatinya, dan hanya akan bertahan selama 3 napas. Desir desir desir. Semua orang bergegas masuk secepat kilat, kecuali pangeran ketiga Jukun,
yang sangat tidak terbiasa dengan perintah Ye Feng dan tertegun sejenak. Terkejut, pintu-pintu istana jiwa iblis yang terbuka lebar mulai berderit dan menutup. Pada saat kritis, sebuah tangan besar yang dipenuhi energi spiritual tiba-tiba muncul dari dalam aula, mencengkeram leher pangeran ketiga Jukun, dan menariknya ke samping. Saat ini, Anda benar-benar terkejut. Teguran Ye Feng benar-benar membuat pangeran ketiga Jukun, yang baru saja terkejut, menjadi marah. Baru saja, pintu istana jiwa iblis tertutup rapat tepat di depan hidungnya. Suatu ketika, seseorang mencoba memasuki istana jiwa iblis pada saat-saat terakhir sebelum gerbang tertutup, tetapi terjebak oleh gerbang tersebut. Kemudian, orang itu digiling hingga menjadi darah dan daging cincang oleh gerbang setebal 3 kaki dari istana jiwa iblis. Di tengah teguran Ye Feng, tatapan semua orang tertuju pada pangeran ketiga Jukun, mata mereka dipenuhi dengan celaan, menyebabkan pangeran ketiga Jukun terdiam sesaat. Dia memang memiliki kebijaksanaan sebanyak itu. Jika dia sampai meledak marah saat ini, dia benar-benar akan berada dalam masalah besar. Sesuai instruksi para tetua, setelah memasuki aula jiwa iblis, kecuali 10.000 orang yang disisihkan untuk keluar, semua orang lainnya ditugaskan untuk menerobos masuk ke aula. Ingat, aula jiwa iblis memiliki 9 tingkat. Bendera darah jiwa pertempuran terletak di tingkat ke-9. Siapapun yang mencapai tingkat ke-9 dan memperoleh bendera darah jiwa pertempuran harus segera mengirimkan sinyal rahasia. Jika sudah terlambat saat kita mencapai level ke-9, kita harus menghentikan suku barbar selatan dan kerajaan pedang Yuan agar tidak mendapatkan bendera darah jiwa perang. Khawatir Ye Feng akan merebut komando lagi, pangeran ketiga Jukun buru-buru memberikan instruksinya. Kami memperoleh total 13, 17, 16 ribu kristal darah jiwa iblis. Setelah mengambil 20.000, masih tersisa 11.000. Total ada 10 orang di antara kami, jadi masing-masing dari kami bisa mendapatkan 11.000. Aku tidak perlu membagi milikku, akan kuberikan kepada kalian semua secara merata. Aku masih punya lebih dari 10.000 yuan di sini. Ye Feng tiba-tiba berkata. Semua orang langsung terkejut ketika Ye Feng mengatakan ini. Di samping itu, terkejut, namun juga sangat gembira. Istana jiwa iblis memiliki aula cabang yang tak terhitung jumlahnya. Membuka setiap pintu aula membutuhkan konsumsi 1.000 kristal darah jiwa iblis. Porsi yang dibagikan Ye Feng kepada mereka mungkin tampak tidak banyak, tetapi itu memungkinkan setiap orang untuk memasuki aula 2 kali lebih banyak. 2 kali percobaan mungkin tampak tidak banyak, tetapi 2 percobaan tambahan ini bisa menghasilkan buku panduan rahasia atau bahkan memungkinkan Anda untuk berhasil mencapai level ke-9 istana jiwa iblis. Dapat dikatakan bahwa saham yang direlinquished oleh Ye Feng sangatlah berharga. Untuk sesaat, semua orang menatap Ye Feng dengan rasa terima kasih. Pangeran ketiga Jukun juga gembira, dan segera bertanya kepada Ye Feng, "Hei, Ye Feng, kamu masih punya? Berapa banyak yang kamu punya?" Ye Feng tiba-tiba berhenti di tengah kalimatnya. Tatapannya sudah tertuju dingin pada pangeran ketiga Jukun. Bahkan Ju Qianshu, yang berasal dari keluarga kerajaan, tersipu melihat tingkah laku pangeran ketiga Jukun. Itu terlalu serakah. Ye Feng menyumbangkan sebagian besar dari hampir 140.000 kristal darah jiwa iblis. Sekarang setelah Ye Feng dengan tanpa pamrih menolak bagiannya, mereka masih ingin merampasnya. Mengetahui keuntungan menyusup ke istana, setiap orang diam-diam telah menimbun sejumlah besar kristal darah jiwa iblis yang telah mereka kumpulkan bahkan sebelum berkumpul bersama. Maksudku, Ye Feng, apakah kristal darah jiwa iblismu terlalu langka? Jika demikian, aku akan berbagi sedikit denganmu. Pada akhirnya, pangeran ketiga Jukun terlalu kelelahan untuk melanjutkan. Bahkan dia sendiri tidak bisa meyakinkan dirinya sendiri dengan upayanya untuk meredakan situasi. Ingat semuanya, merebut panji darah jiwa perang adalah prioritas utama. Setelah mengatakan itu, sementara yang lain masih membagikan kristal darah jiwa iblis, Ye Feng berbalik dan berjalan menuju lorong aula jiwa iblis, yang berkilauan dengan cahaya darah. Menurut tetua Zhong Lijing, aula jiwa iblis adalah ruang magis yang diwarisi dari zaman kuno, dan memiliki nama lain, benteng perang. Benteng perang adalah markas besar pasukan iblis kuno dan mesin perang dengan kemampuan menyerang dan bertahan yang sangat dahsyat. Sekalipun musuh melancarkan operasi ujung tombak dan berhasil menembus benteng perang, mereka tidak akan mampu menghancurkan sistem komandonya. Di dalam benteng perang, tanpa jimat giok sebagai jalan masuk, tempat itu menjadi labirin ilusi. Konon, jika seseorang memegang komando, benteng perang itu akan menjadi mesin perang yang menakutkan, mampu melakukan serangan maupun pertahanan. Namun, dengan runtuhnya ras dewa iblis kuno, teknik rahasia untuk mengendalikan benteng perang pun hilang. Meskipun aula jiwa iblis, benteng perang tanpa kendali, telah dibuka 20 kali dalam 100 tahun terakhir dengan susunan operasinya yang otomatis, tidak ada rahasia yang terungkap kecuali panji darah jiwa perang. Semua ini adalah hal-hal yang telah dikumpulkan oleh para ahli terkemuka dari berbagai negara melalui eksplorasi, pencarian rahasia, dan bahkan menjelajah melampaui domain naga hitam untuk menemukan informasi tentang ras dewa iblis kuno. Awalnya,
Bahkan tidak ada yang tahu nama sebenarnya dari istana jiwa iblis ini. Pada saat itu, sebuah lorong lurus, berkilauan dengan cahaya merah darah, membentang tanpa batas ke kejauhan. Di kedua sisinya, terdapat tirai cahaya yang menyilaukan, seperti langit berbintang, tetapi langit berbintang ini berwarna merah darah. Suatu ketika seseorang mencoba berjalan lurus menembus lorong merah darah yang menyilaukan menuju istana jiwa iblis, dan bahkan jika Anda terbang dengan kecepatan sangat tinggi selama 7 hari 7 malam, Anda tetap tidak akan sampai ke ujungnya. Keajaiban istana jiwa iblis tampak jelas. Saat keberuntungan besar telah tiba. Setelah berjalan maju sekitar 100 langkah, Ye Feng berbelok ke kiri dan melangkah menuju layar cahaya langit berbintang. Wow! Sebuah riak muncul di layar langit berbintang, dan sosok Ye Feng menghilang ke dalam lorong cahaya merah darah. Jika seseorang datang ke tempat Ye Feng baru saja menghilang, berbelok ke kiri, dan masuk, mereka pasti tidak akan mampu mengikuti gerakan Ye Feng. Inilah salah satu aspek magis dari istana jiwa iblis. Begitu bagian tertentu dari formasi diaktifkan, seluruh istana jiwa iblis akan berubah seolah-olah bintang-bintang telah bergeser dan rasi bintang telah bergerak. Inilah mengapa kami harus berpencar setelah memasuki istana jiwa iblis, kami sama sekali tidak bisa bertindak sebagai satu kesatuan. Sebuah pintu tunggal, setinggi 3 meter dan lebar 2 meter, muncul di tempat Ye Feng berada. Di salah satu sisi pintu, terdapat juga celah kristal darah. Dia dengan santai mengeluarkan cincin penyimpanan, menuangkan indera ilahinya ke dalamnya, dan memisahkan 1000 kristal darah jiwa iblis paling biasa dari seluruh isi cincin tersebut, lalu menempatkannya ke dalam slot kristal darah. Untuk membuka pintu kuil, setidaknya dibutuhkan 1000 kristal darah jiwa iblis. Mendesis. Gerbang istana dipenuhi cahaya merah menyala. Gerbang itu terbuka sendiri, tetapi ketika sudah cukup lebar untuk dilewati satu orang, Ye Feng melangkah masuk. Bang! Begitu Ye Feng melangkah masuk, pintu istana yang baru saja terbuka di belakangnya tiba-tiba tertutup rapat. Meskipun sudah siap secara mental, Ye Feng tetap agak kecewa ketika melihat aula yang kosong. Hanya ada sebuah meja kecil, dan sebuah rangka baju zirah yang kosong. Selama seabad terakhir, medan perang jiwa iblis telah dibuka lebih dari 20 kali dan disapu bersih oleh para pendekar yang telah memasukinya lebih dari 20 kali. Ketika kami datang, Tetua Zhong telah memberitahu kami bahwa peluang untuk mendapatkan apapun di lantai pertama aula jiwa iblis sangat kecil. Peluang untuk mendapatkan sesuatu di tingkat kedua atau ketiga istana jiwa iblis sangat kecil. Begitu Anda menemukan saluran teleportasi, segera pergi ke tingkat berikutnya dan jangan buang kristal darah jiwa iblis. Ye Feng meliriknya dan melihat bahwa laci-laci meja juga terbuka, benar-benar kosong, dan telah disapu bersih. Sayangnya, aula ini tidak memiliki lorong teleportasi ke tingkat berikutnya. Hanya ada satu pintu lain yang menghubungkannya. 1000 kristal darah jiwa iblis dilemparkan, dan gerbang istana langsung terbuka. Ye Feng tampaknya memasuki sebuah gudang, tetapi gudang itu kosong dan tidak berisi apapun. Setelah mengonsumsi 5000 kristal darah jiwa iblis sebanyak 5 kali berturut-turut, Ye Feng akhirnya menemukan saluran teleportasi di sebuah ruangan yang menyerupai ruang meditasi seorang jenderal. Tentu saja, setiap ruangan sangat bersih, seolah-olah baru saja dijilat anjing. Sepertinya aku sedang sial. Tetua Zhong memberitahu Li Si bahwa setelah memasuki aula jiwa iblis, orang pertama yang mencapai lantai 9 dan menemukan bendera darah jiwa pertempuran bergantung pada dua faktor utama keberuntungan dan jumlah kristal darah jiwa iblis. Seseorang yang beruntung mungkin bisa membuka gerbang menuju aula dan masuk untuk kedua kalinya dengan menghabiskan 1000 kristal darah jiwa iblis. Yang lain mungkin menghabiskan 5 atau 6000 atau bahkan 10.000 kristal darah jiwa iblis dan masih saja berkeliaran di lantai pertama aula jiwa iblis. Keberuntungan adalah sesuatu yang tidak dapat dikendalikan. Tetapi jumlah item kedua, kristal darah jiwa iblis, dapat dikendalikan melalui campur tangan manusia. Jika Anda kurang beruntung, tetapi memiliki cukup kristal darah jiwa iblis, Anda dapat mengimbangi nasib buruk Anda dan melangkah ke level berikutnya. Ini menjelaskan mengapa Kekaisaran Dewa Ilusi mampu merebut panji darah jiwa perang sebanyak 8 kali dalam 1 abad. Para prajurit dari Kekaisaran Dewa Ilusi adalah yang terkuat, dan mereka telah memburu banyak kristal darah jiwa iblis. Panji darah jiwa pertempuran mereka diperoleh dengan mengonsumsi kristal darah jiwa iblis. Hal yang sama berlaku untuk suku Nanman, yang dikepung oleh 4 negara. Sekalipun keempat kerajaanmu bekerja sama untuk menghentikan bangsa barbar selatan merebut panji darah jiwa perang, kalian akan tetap tak berdaya kecuali pada saat-saat terakhir. Konon, setiap kali seorang prajurit dari Kekaisaran Dewa Ilusi memasuki istana jiwa iblis, mereka dapat menerima hingga 20.000 kristal darah jiwa iblis. 20.000 kristal darah jiwa iblis sama dengan 20 kesempatan, belum termasuk 1 atau 2 kesempatan yang mungkin mereka miliki untuk menimbun kristal darah jiwa iblis. Para prajurit kerajaan Blackwater seringkali memiliki 7 atau 8.000 kristal darah jiwa iblis masing-masing, dan 10.000 dianggap sebagai pencapaian yang sangat baik. Kali ini, dengan 13 kesempatan untuk setiap orang, ini seharusnya menjadi penampilan terbaik mereka hingga saat ini.